pasar. Udah jam 4 iya. nih. Tempatku yang paling lama. Gimana Bang Paulina? Nah, iya Bang. Gimana? Apa yang dibingungkan gitu loh. Sementara gini Bang Paulina, di dalam Kristen itu saya mau tanya deh, ada nggak siapa yang memerintahkan Bang Paulina untuk menyembah Yesus? Perintah dari siapa itu? Ini versinya Bang ini nanyanya yang di dalam Versinya Kristen dong, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Bible. Jangan ngarang-ngarang sendiri, sesuai dengan Bible. Ada nggak perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? Dia kalau di secara langsung menyembah Yesus sih enggak ada, tapi saya baru buka ini kebetulan, terima kasih juga. Saya tadi lihat di Markus 16 atau ayatnya 15, pergilah sebarkanlah firman. Itu ayat tambahan itu Bang. Itu ayat tambahan itu. Wah, abang kayak abang tukang tulis kitab sini. Oh, ini aku tunjukin. Aku tunjukin. Besarin Aku Bunda, tunjukin. Bang Ardiansa Bunda. Ha. Aku tunjukin Bang. Gedein Bunda, gedein, woi, gedein. Udah. Woi, udah dari tadi, woi, udah tengok makannya Oh. HP-nya. Oh iya, sorry. Ya aku sambil nunggu Gurunda ya. Nanti kalau Gurunda udah monitor, oke ya. Kita buka dulu di sini. Kita buktikan bahwasanya narasi saya nggak ngawur gitu kan. Nah ini kelihatan kan ya? Udah kelihatan dari, belum? Dari aplikasi apa Bang? Alkitab nih. Sabda. Alkitab nih. Oh. Ya, kita cek dulu di Markus 16. Aku tahu itu Markus 16. Itu kajian saya memang. Markus 16. Ini Markus 16 ayatnya sampai 20, benar nggak Bang? Kurang tahu saya Bang. Ya ini loh. Coba di poin yang 15. Poin Coba pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini ada di poin ke-15, betul ya? Ya. Oh iya Bang. Ya. Nah, kita cek dulu. Ini Alkitab Sabda. Mari kita cek manuskrip tertua. Abang tahu nggak manuskrip tertua? Jadi manuskrip Bible Anda ini ada. Saya punya ini. Namanya kodeksnya itu Kodeks Sinaiticus. Ini manuskrip tertua. Kita cek chapter 16. Ya, Markus. Kelihatan nggak ini Markus? Tunggu. Aku mundur dulu ah. Mundur dikit. Tar dulu. Markus. Ini 16 kelihatan, Bang? Chapter 16. Oh iya Bang, ya. Oke, ayatnya hanya sampai berapa, Bang? Coba ya, kita cek. Ini ayat kan, verse. Ayatnya berapa, Bang? Maksimal mentok di berapa nih? Mentoknya berapa ini ayatnya? 8. 8. Mari kita cek ya di sini. Ini manuskrip nih, Bang. Ya, ini Markus 16. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berakhir di Oudeni, Ouden, Eipon, Epo, Buntogar. Kita cek ya. Oudeni. Nih. Tar dulu. Nah, nih, Bang. Mana ya? Ini. Nih, Bang. Oudeni, Ouden, Eipon, Epo, Buntogar. Selesai di Epo, Buntogar ayat berapa ini, Bang? Ayat 8. Ayat 8. Ayat 9-nya kemana, Bang? Tutup kan ini? Ini garis penutup ya? Bener nggak? Garis penutup ini. Betul? Garis penutup ini selesai. Lalu pindah ke Lukas. Ini Lukas. Yang sebelah sini Lukas. Ini Markus. Tuh. Selesai di sini nih. Epo Buntogar. Mari kita cek Epo Buntogar. Betul gak Epo Buntogar di Markus 16 ayat 8? Kita cek ya nih ya. Ini Markus 16 ayat 8. Ya, aku klik Markus 16 ayat 8, aku cek di Greek-nya, bahasa Yunaninya ya. Oudeni, Ouden, Eipon, Epo, Buntogar. Aku klik. Apa bacanya, Bang?
Gar. Ya betul ya. Jadi berakhir di epo buntu gar. Saya itu selesai, nggak ada kan? Oke, selesai, nggak ada kan? Nah ini epo buntu gar selesai. Tapi kenapa kok di sini kok A? Kenapa kok ayatnya sampai 20 nih? Padahal di kodeks tertua ini selesai di epo bontogar ayat 8 berarti nih maksimal 8. Ini kalau kita scroll ke bawah ini langsung kata Lukan. Lukan ini Lukas. Berdasarkan ini bahasanya ya, kata Lukan ini berdasarkan Lukas. Nah, udah Lukas 1 ayat 1 aja nih. Lukas 1 ayat 2, Lukas 1 ayat 3. Padahal ini berhentinya di apa? Ayat 8. Pun demikian di Kodeks Vatikanus ya, aku akan buka di. Aku punya kodeks, 2 kodeks tertua. Yang satu Sinaiticus, yang kedua adalah Vatikanus, kodeks tertua juga ya. Kita cek ya. Ini kodeks DVL, Digital Vaticanus Library. Kita akan, nah ini manuskripnya bang. Ini manuskripnya ya, Digital Vaticanus Library. Kita cek di Markus tadi. Halaman berapa ini Markus ini? Tunggu. Markus 1303, oke, 1303. Halaman 1303. Nih ya, sabar ya. Nah ini ya, halaman 1303, betul ya. Nih kita cek di sini. Di sini. Kai Oden Epon Epo Buntogar. Selesai kata Markonnya. Kata Markusnya selesai kan? Nggak ada kan? Tuh nggak ada lagi. Tuh nggak ada lagi. Habis. Berarti 2 kodeks tertua tidak menunjukkan bahwasanya Markus 16 ini ada. Ternyata nggak ada. Tambahan itu bang. Ditambahi abad keberapa? Ditambahi abad ke-5. Mana ayat? Mana dalilnya? Mana datanya ini? Ini namanya Kodeks Bezae. Ini abad ke-5. Di sini ditambahkan tiba-tiba ada ayatnya Markus 16. Ayatnya tiba-tiba ada ayat 9. Setelah nih ya, setelah Kai Oden Ipan, ini ditambahi Epon ya sebenarnya, Epo Bontogar. Setelah Epo Bontogar ditambahi Anastas de Proi dan seterusnya. Ya, tuh tiba-tiba ada ayat 9, ayat 10, kelihatan nggak? Ayat 11, ayat 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Tiba-tiba ditambahin gitu loh di sini. Di abad ke-4 Sinaiticus gak ada, di abad ke-4 Vatikanus gak ada, tiba-tiba muncul di abad ke-5. Pertanyaan saya, yang sebelumnya nggak ada tiba-tiba menjadi ada, sebutannya apa bang? Apa ya? Ya, sebelumnya nggak ada nih. Nih sebelumnya nggak ada. Ini sebelumnya nggak ada nih. Tiba-tiba ada. Apa sebutannya? Revisi bang. Ditambahi bukan? Direvisi. Loh, sebelumnya nggak ada. Kalau sebelumnya ada dirubah itu namanya direvisi. Sebelumnya nggak ada. Terus ada. Apa namanya? Ada penambahan dan pengurangan, bukan revisi bang. Bukan pengurangan, penambahan itu. Iya, kalau revisi itu kan adanya penambahan. Ya revisi kan penambahan pengurangan. Oke, revisinya penambahan atau pengurangan? Penambahan. Penambahan. Berarti ditambahi kan? Ditambahi bang. Ya. Boleh nggak firman Tuhan ditambah-tambahi?
Kalau di versinya kalau boleh enggaknya saya nggak tahu bang. Saya Enggak, juga nggak enggak bisa secara naluri, boleh nggak firman Tuhan ditambah-tambahi oleh bukan Tuhan? naluri. Gini ya Iya, bang. secara naluri manusia, secara manusia normal, waras, boleh nggak firman Tuhan, firman yang dikatakan firman Tuhan, boleh nggak yang nambah-nambahi bukan Tuhan, boleh nggak? Jadi kalau menurut abang Leni, nah, aku nanya Susah balik. kali mak, boleh atau enggak gitu, susah kali kenapa? Boleh nggak gitu loh? Saya tak ada hak menentukan boleh atau enggaknya bang, karena saya bukan wilayah saya, itu bukan ranah saya gitu. Yang mau saya tanyakan gini. Ya ayatnya ya. Aku kasih tahu ayatnya. Saya enggak. Ya ini aku kasih tahu. Aku kasih tahu. Ini ya. Tak bacakan dulu. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengurangi. Ulangan 4 ayat 2. Kemudian mana lagi nih? Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Boleh nggak firman Tuhan ditambahin, Bang? Yang abang baca itu kan mungkin dari perjanjian lama bang. Oke, mau Makanya perjanjian kan baru nih, perjanjian baru. Perjanjian baru. Oke, Wahyu 22. Aku bersaksi ini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Boleh nggak ditambahi kesimpulannya? apa tadi bang? Nggak nampak tulisannya. Abang dengar nggak suara saya? Macet-macet di sini bang. Hujan mungkin. Astagfirullahaladzim. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada mereka perkataan ini, Allah akan menambahkan malapetaka. Boleh nggak berarti? Ya kalau dari konteks itu bukan masalah boleh, siapa yang menambahkan dapat malapetaka. Itu Lah ya mungkin boleh kalau nggak penilaian ditambahi? Boleh nggak berarti? saya. Nggak hak kita yang Wah, menentukan kuculuk boleh juga pendapat. nih Kalau orang. siapa yang berani menambah. Pemahaman abang ini Kuculuk bang. juga nih orang. Aduh. Yang Karena namanya gusur saya, sudah Bang, makanya diberikan belajar, malapetaka bang, itu tuh otomatis tidak diperbolehkan menambah-nambah bang. Otomatis Iya. boleh bang. Ya kan Loh. gini loh bang. Gini, Malapetaka Bang, kalau sesuatu aku yang konteksnya sesuatu gitu. yang benar atau sesuatu yang salah? Malapetaka sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Malapetaka itu. Malapetaka ya. Malapetaka sesuatu yang baik atau buruk? Hah? Loadingnya lama ini. Sesuatu yang baik atau buruk? Iya. Sesuatu yang baik atau buruk. Susah kali mak Malapetaka. orang Indonesia memahami malapetaka, susah kali mak. Lama loadingnya ini, aduh gimana ini bang? Gimana katanya mau belajar tapi otaknya nggak dipakai loh, heran saya ini. Maka benarlah kata Al-Quran di surat Bang. Al-Baqarah. Malapetaka itu sesuatu yang buruk bang. Oh Gimana? Loh, lah iya enggak? Agak. Tadi abang jawabnya iya sih. Enggak, menurut abang malapetaka sesuatu yang buruk atau baik? Saya nggak mengartikan itu malapetaka. Nah kan susah Bang. kali kan? Abang ini kenapa nggak nyambung sih bang? Ngopi Karena dulu, Bang, memang ngopi, berat. ngopi. Berat untuk mengakui bahwasanya kitabnya udah dirubah-rubah, kitabnya udah ditambahin. Ini ya malapetaka nih, aku kasih tahu nih malapetaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Malapetaka itu apa? Kecelakaan, kesengsaraan, musibah. Baik atau buruk ini? Tapi kita tadi nggak usah pakai KBBI. kan? Mampus. Dia udah. Nggak nyambung Mampus. memang, astagfirullah. Nggak nyambung ditanya baik atau buruk kok. Pertanyaan saya sesuatu yang baik atau buruk malapetaka itu?
Saya tidak berani menilai Bang itu buruk apa baik. Astagfirullahaladzim. Sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, malapetaka itu suatu kecelakaan atau keselamatan? Jawab. Saya juga bukan ahli bahasa, Bang. Nah ini saya tunjukkan ini loh, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Malapetaka itu sesuatu kecelakaan atau keselamatan? Sesuai dengan kamus. Ya, yang Abang lihat Baca. Kecelakaan. kecelakaan. Nah, kecelakaan ini keselamatan atau bukan? Ya nggak tahu. Keselamatan. Bang, kan menurut kamu. Loh, ya kan bahasa Indonesia ini kan kamus emang. Gimana sih? Oh, berarti kitab Anda tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu? Saya nggak bilang gitu, Bang. Abang sendiri yang ngomong gitu. Enggak, ya saya tanya, kitab Anda sesuai atau enggak dengan kaidah bahasa Indonesia? Saya nggak bisa menilai, Bang. Saya Kalau tanya, kitab Anda sesuai atau tidak dengan kaidah bahasa Indonesia? saya nggak bisa Ini jawab. pertanyaan bukan penilaian. Ya saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu itu sesuai apa enggaknya. Karena saya bukan ranah Wah, saya ini di situ. orang Lemot ini ya. bang, lemot. Lemot. Gini loh Bang, kalau emang Abang itu mau belajar, itu apa ya namanya, otaknya itu dipakai, manusianya tuh digunakan 100% manusia gitu loh. Udah jelas-jelas malapetaka ini adalah sesuatu kecelakaan. Orang yang menambahi firman Tuhan itu akan mendapatkan kecelakaan atau malapetaka. Artinya sesuatu tersebut tidak boleh dilakukan. Paham? Paham nggak? Saya ajarin Abang ini, paham nggak? Nggak paham, Bang. Nah ini kuculuknya ini. Saya sini mau belajar. Dah, Abang kau ini turun sekolah nggak aja sih ke neraka, sebenarnya? kau turun ke neraka ya. Kau turun ke neraka ke Hades. Nah, biar ketemu kau sama dewa Hades ke sana tuh. Ya, saya nggak mengajari orang-orang yang di bibirnya mau belajar tapi otaknya nggak dipakai. Wah, kacau. Naikkan lagi Bunda Esti. Guru Zuma kalau udah monitor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, sponsor Boleh, dulu, Sih. silakan Bang Riko. Ya, assalamualaikum semua yang di atas maupun di bawah. Salam kenal bagi yang di bawah yang belum kenal. Saya Riko dari Tanjung Pandan, Pulau Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan. Ada pempek sutra tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada abon tenggiri, ada pasel mini abon tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi-cumi. Yang berminat membantu kami silahkan untuk japri kami melalui WhatsApp kami, ada di akun bio ini, yang akun TikTok ini ada nomornya di situ. Kami akan kirimkan melalui Dain Parcel Cicepat JNT ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal dan tidak bisa COD. Tambahin dikit Bang Ardi. Langsung dijapri ke WhatsApp. Jadi nggak usah DM lagi ya. Langsung ambil aja di save, barangkali suatu waktu mau pesan nggak apa-apa. Bang Adi tambahin dikit. Nah ya kan, bilangin juga. Ya tambahan dari saya adalah silakan teman-teman muslim pesan ya kepada beliau, enak kok. Apalagi apa namanya, empek-empeknya enak banget. Minimal kalau nggak mau beli sendiri ya silakan dibelikan teman-teman yang menurut Anda orang yang Anda sayang, atau mungkin kepada guru kami, ada Guru Zuma, banyak kok yang membelikan gitu ya. Itu aja dari saya. Oke, udah Bang Riko ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak bisa COD. Bunda Esti tidur ya? Oke, aku yang naikin kalau gitu. Kita akan naikin satu persatu.
Ratu Mami, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ada yang mau disampaikan, Bunda? Iya, tadi cuman mau bilang turunin aja itu yang tadi. Oh Cuman iya bilang ya. gitu aja. Siap, Iya, makasih karena ya, Bunda. nggak ada ilmu yang kita bisa ambil dari dia gitu. Betul, betul Bunda. Iya, makasih Ya, Bang Adi. makasih ya, Bunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau minta naik? Teman-teman Kristen dulu ya. Di sini sudah ada Bang Teguh dan Gurunda Suma. Oke. Ini Kristen apa Islam nih? Halo Bang, Kristen apa Islam? Bang? 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 Lah dia turun ya. Ya, ya udah. Bang, Kristen apa Asens. Islam? Bang Titik, oi. Dia Islam. Lagian teman-teman yang Islam nanti dulu minta naik napa? Kita mau Kristen dulu. Oh, Islam. Iya dia Oke, Islam. makasih ya Bang Ahmadi ya. Yuk, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bosnya tidur, aku nggak tidur lagi angkat telepon. Yup, selamat sore. Agama apa Yup? Agama Kristen, Bun. Oh, silakan. Ya. Jadi boleh Mau bertanya nih, menanggapi Bun? yang tadi? Mau menanggapi yang tadi? Enggak, ini mau bertanya ulang lagi. Oh, nggak mau menanggapi yang tadi? Enggak. Kenapa? Terlalu berat. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah Ya silakan kita Pak. cari yang lain aja pembahasannya. Gini, mau Ya tanya. saya tahu itu pembahasan yang berat itu, saya paham itu, nggak apa-apa. Oke, yang lain silakan. Tapi kalau mau bahas itu nggak apa-apa juga. Jadi gini tertuliskan. Heeh. Mak, tenggelam pula dia. Tenggelam Kenapa pula tuh dia. Nih yang minta naik ini aku hapus-hapus dulu ya. Nih yang Kristen yang mau diskusi silakan naik yang Kristen ya. Yang minta naik ini dihapus dulu yuk. Dihapus yang Kristen aja teman-teman ya. Kita utamakan dulu Kristen ya. Ini dihapus dulu semua. Banyak yang minta naik. Bang Yub kalau lagi googling nggak kedengeran dari sini, Bang Yub. Kalau lagi googling nggak kedengeran suaranya. Abang aja yang dengar suara kita. Tuh, nggak kedengeran, Bang. Halo. Bang jangan terlalu pustakaan bang. Iya, nggak kedengeran kalau abang buka Google, terus ngomong di situ nggak kedengeran. Harus masuk TikTok sini. Mak. Bang kalau kau Google cari datanya, abang ngomong kami nggak denger. Bang, udah. Bang Yup, udah jadi berhala lah kau situ. Pikir selamat sore agama apa? Pikir. Woi, Pikir. Yup, gimana Yup? Yup. Mana sih pengikut? Gak ada loh si pengikut. Mana? Gak tadi dia ada. Yup. Oh. Iya. Apa? Gimana tadi yang Markus dia? Markus. Markus 16 ayat 9 sampai 20 nggak ada ayatnya. Nah, jadi di situ tertulis Bang katanya memang dari Bang, kalau Mas. Google, aduh, Google lagi. astagfirullahaladzim. Bang, abang kalau Google nggak kedengeran suaranya, dikasih tahu juga. Hei,
Ngeyel. Mental kan? Udah lah. Dibilangin kok ngeyel ini Atau loh. gini, teman-teman gini ya, kalau kalian mau naik ke diskusi, coba korek kuping dulu. Mungkin banyak tungkian kan. Jadi tungki itu penghalang kalian mendengarkan kami bicara. Jadi korek kuping dulu dalam-dalam. Baru kalian naik, kita diskusi. Dalam kali Ya. peka kalian. Brutal Foundation ini Kristen apa Islam bang? Coba typing di bawah bang. Kalau Kristen saya naikkan. Banyak domba hari ini. Ya Bang Jum aja baru rehat. Udah 4 jam ngomong. Mawar Berduri, selamat sore. Agama apa? Oh Kristen, Brutal Foundation Kristen Bunda. Ya udah kau minta naik Brutal. Kau minta naik. Namanya brutal, nanti brutalnya di atas. Nah gimana? Kristen bang? Halo Bang, selamat sore. Sore, gimana bang? Mau nanggepin yang tadi? Ini aku mau lanjut aja bahasnya tentang itu Bang. Kita jangan keluar dari konteks ya, konteks yang awal tadi ya Bang. Terkait dengan Matius Iya, 7. Markus 16 tadi loh, nggak ada ayatnya. Enggak Bang, yang tadi itu yang Matius Bang. Loh, enggak, kenapa memang kalau Markus 16? Saya kan ngomong itu tadi. Yang Matius tadi kan Gurunda Zuma, Gurunda udah turun tuh. Iya maksud saya, mohon maaf ya Bang, maksud saya mau bahas terkait dengan Matius Bang. Yang tadi yang Abang Suma pertanyakan itu Bang. Berarti Markus nggak berani? Bukan, aku mau dalam ini aja, Matius aja Bang. Oh, Markus nggak berani ya intinya ya? Bukan gak berani Bang. Oh, berarti berani. Berarti berani, Markus. Pelan-pelan aja dulu Bang. Maksudnya, Ya udah, ya udah saya ngalah. Aku ikut sesuai Silakan, dengan silakan. konsep kan Bang. Temanya apa? Ya. Awal aja Bang. Tema awal apa emangnya? Yang terkait tadi dengan yang kalau siapa yang menyebut nama Yesus sudah pasti masuk neraka ya kalau nggak salah ya. Ya itu Matius 7 ayat 21, 22 apa bunyinya? Matius 7 ayat 2 ya, 22 23 ya. Heeh. Jadi 21 dong bacanya dong. Iya. Di sini perikopnya kan terkait dengan hal pengajaran yang sesat. Yang tadi dipersoalkan terkait dengan ayat ini yaitu ketika siapa yang menyebut nama Yesus otomatis dia dipastikan masuk neraka, iya kan? Yang dipersoalkan itu kan? Diusir sama Yesus. Diusir sama Yesus. Betul nggak pernyataan Yesus itu? Coba dibaca. Tidak betul, tidak betul. Oh, berarti pernyataan Yesus tidak betul. Bukan pernyataan Yesusnya yang tidak betul. Oh, yang saya tanyakan pernyataan Yesus. Ya, tidak ada pernyataan itu, tidak ada pernyataan Yesus bahwa ketika menyebut nama Yesus pasti diusir atau Enggak. akan diusir. Tidak ada. Oke, yang diusir oleh Yesus itu ciri-cirinya apa aja? Satu. Yang Apa diusir oleh ciri-cirinya? Yesus. Enggak, maksud saya gini. Di Matius 7 itu yang diusir oleh Yesus itu ciri-cirinya apa aja? Coba dibaca di Matius 7. Nggak perlu mau baca panjang lebar lagi. Loh Bang. kok nggak perlu dibaca? Iya, Abang iya, ini mau dengar diskusi dulu, abang dengar dulu. enggak sih? Iya, dengar dulu. Bang, kita Kalau nggak perlu mau diskusi saya juga nggak mau loh ya. Bukan maksud aku gitu Bang. Maaf, bukan maksud aku gitu Bang. Jadi intinya kita cuma pahami perikop saja Bang. Berarti kita sudah paham. Perikop di sini Dibaca terkait dengan dulu. Nih, aku buka nih. Oke, sudah. Nanti aku baca di sini aja Bang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Nih, Tuhan, Tuhan. Pertanyaan saya, yang berseru kepada Yesus Tuhan itu agamanya A. Islam, B. Kristen, C. Hindu, D. Buddha. Yang mana? Yang terkait dari pernyataan ini. Jawab dulu. Yang mana agamanya apa? Kristen Bang. Oke, Kristen. Berarti ini untuk orang Kristen. Oke.
pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Pertanyaan saya, yang bernubuat demi nama Yesus agamanya apa? Jawab. Kristen, yaitu nabi-nabi Kristen. Dan mengusir setan demi namamu. Siapa agamanya apa? Yang mengusir setan demi nama Yesus agamanya apa? Siapa yang menyebut nama Yesus otomatis pengikut Kristus. Kristen. Enggak, pertanyaan saya, ini loh, Kristen. dengerin. Kristen. Yang mengusir setan demi nama Yesus siapa? Apa agamanya? Kristen. Oke. Yang mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus siapa? Agamanya apa? Kristen. Oke, kita baca ayat 23 ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini orang yang apa? Orang yang Pada waktu itu, yang ayat 23 ya Bang? loh. Astagfirullahaladzim. Orang yang apa? Mereka ini loh orang yang apa? Mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Astagfirullah, ditanya apa, jawabnya apa? Pertanyaan saya, berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa yang dimaksud Yesus? Ini saksi-saksi palsu Bang. Saya tanya, mereka ini siapa? Jadi maksud abang ini orang Kristen? Astagfirullah, ditanya mereka. Mereka ini loh siapa? Mereka ini. Mereka ini kan kata ganti, betul? Iya. Kata ganti untuk orang siapa? Hoi. Kristen. Iya, Kristen. Iya, ayat 22 berbunyi begitu. Mereka ini adalah orang yang berseru Tuhan, 1. 2, orang yang bernubuat demi nama Yesus, 2. Mengusir setan demi nama Yesus, 3. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, 4. Ini yang disebut mereka, paham nggak? Paham. Oke. Dan Yesus berkata begini, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang diusir Yesus, enyahlah kamu daripadaku, enyahlah daripadaku ini yang diusir ini siapa? Itu nabi palsu Bang. Kok kenabi? Ini bukan kenabi, ini bukan kenabi. Makanya Bang, gini Bang, mengartikan sebuah begini Bang, maaf. Ini ayatnya nyambung dari 221, 22, 23. Kok malah Bang, nabi ini loh? Bang, nyambungnya itu dari ayat ke-15 Bang. Dola iya, ayat 15 sampai 23 kan gitu. Perikopnya itu pengajaran terkait tentang pertanyaan saya, yang menyeru Yesus sebagai Tuhan orang apa agamanya? Kristen Bang. Yang bernubuat demi nama Yesus orang apa agamanya? Kristen Bang, Kristen. Terus mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus orang apa agamanya? Kristen juga Bang. Pada waktu itulah Yesus berterus terang kepada mereka dan berkata begini, enyahlah daripadaku. Dia diusir sama Yesus, orang Kristen. Maksudnya ini Bang, nabi palsu. Loh kok nabi palsu itu loh? Ini udah jelas. Kata ganti mereka, ini saya tanya ya. Kata ganti mereka ini yang diusir Yesus kan, betul? Iya Bang, iya. Kata ganti mereka ini merujuk kepada siapa? Ini loh, di ayat 23 kan ada mereka nih ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa? Pengikut Kristus atau orang Kristen. Loh ya sudah, berarti mereka ini diusir sama Yesus. Kan gitu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada pengikut Kristus. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ya, selesai kan? Boleh aku jelaskan sedikit Bang? Udah selesai, ngapain dijelaskan? Maksudnya boleh aku jelaskan sesuai dengan pemahaman aku? Boleh? Emang pemahaman kamu di mana? Nabi? Ya, maksudnya gini Bang. Tunjukkan di mana ada nabi di sini. Tunjukkan. Ya. Sini Bang. Waspadalah itu terkait dengan yang 15 ya. Duh. Apa sih?
Maksudnya Matius 7 ayat 15. Bacanya dari perikop, Bang. Ya, bisa oke, diartikan terus. penggalan di bawah, Bang, nggak bisa. Itu Ya, konteksnya terus. dari atas ke bawah, bukan di bawah aja diartikan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah-buah nabi palsu itu kamu akan mengenal mereka. Jadi, Paham? Ya, jadi gini. Ya, oke, Bang. Jadi gini. Jadi orang ini adalah buah-buah dari nabi palsu. Belum? Belum. Sudah? Sudah, Bang. Ya, berarti orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, orang yang bernubuat demi nama Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus, itu adalah hasil dari buah nabi-nabi palsu, paham? Iya, Bang. Iya. Ya sudah, berarti Kristen itu yang menyebut Tuhan Yesus, yang bernubuat demi nama Yesus, Kristen, mengadakan mujizat demi nama Yesus, Kristen. Artinya Kristen itu adalah buah daripada nabi-nabi palsu, paham? Paham, Bang. Ya sudah, selesai. Paulus nabi bukan? Saya tanya, Paulus nabi bukan? Rasul, Bang. Bukan nabi. Bukan, Bang. Rasul. Oke, kita buka ayatnya. Oke. Nih. Bang, jangan loncat dulu. Di sini dulu. Sabar dulu, saya buka ayatnya dulu. Sabar dulu. Nih Jangan ya. loncat dulu, Bang. Sabar. Astagfirullahaladzim nih orang. Sabar ya. Tunggu. 1 Korintus. Tunggu ya, bentar ya. Ini 1 Korintus. Oke. Nih aku buka 1 Korintus ayat 13, pasal 13. Mak. Kok tidak bisa membuka data? Ini nih. Tunjukin aja, Bang. Sabar. Ini ya. 1 Korintus, kisah para rasul. Sabar ya. Aku buka data dulu. Kau udah aku bantu buka data, harusnya bersyukur loh. Nih. Intinya begini, Bang. Kalau aku Ya sabar dulu. Aku nggak sabar. bahas Nih. Paulus, Bang. Kisah para rasul 13. Anda tadi bilang Paulus bukan nabi kan? Betul? Nah, nih. Rasul Paulus, Bang. Sabar dulu. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu 1. Barnabas, 2. Simeon yang disebut Niger, 3. Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes 4. 5. Siapa ini? Ini kayaknya rival palsu ini Bang Ardiansah. Iya, Riva palsu ini. Ini bukan Uni Riva ini. Walah, suka nyamar-nyamar. Iya, nyamar. Ini siapa ini, Bang? Tulisannya ini siapa ini? Saulus. Saulus Paulus bukan? Iya, Bang. Ini tulisannya nabi atau rasul? Nabi. Ya sudah. Selesai kan? Korelasinya dengan ayat yang tadi apa, Bang? Loh, kan buah ajaran nabi-nabi palsu. Gimana sih, abang sendiri yang bilang nabi? Abang sendiri yang bilang nabi, betul nggak? Gini, Bang. Yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa yang menyamar domba dan ternyata dia adalah serigala? Siapa? Saya tanya. Abang bilang Kristen. Loh, Lalu maksud abang nabi palsu. Gini dulu, Bang. Yang menyamar seperti domba, tetapi dia adalah serigala, itu siapa coba? Bang, jangan loncat dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Coba.
saya Kristen Protestan bang. Jadi saya tidak ada- Astagfirullahaladzim. Jadi kalau abang mau menyangkut pautkan saya dengan Paulus, saya tidak ada di situ dalam saya percaya dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab, tapi terkait dengan Rasul Paulus, ya itu di luar konteks Protestan bang. Loh, saya nggak ngurus Anda Protestan atau Katolik, saya nggak ngurus. Iya. Itu urusanmu. Jadi saya bahas, ya, di sini bahas dulu bang, di sini bahas terkait dengan Matius 7 ayat 15 dulu sampai Matius 7 ayat 22. Kan tadi yang bilang nabi-nabi palsu Anda. Iya, kan Ya sudah. Gini, Lah Bang, sekarang pertanyaan saya, nabi palsu yang dimaksud itu siapa? Gini bang, yang saya tekankan satu saja bang. Woi, jawab dulu. Oke, saya jawab ya bang ya. Jawab dulu. Yang dimaksudkan dengan nabi-nabi palsu itu gereja-gereja setan bang. Berarti nabi. Orang di gereja tuh nabi. Itu pendeta-pendeta bang. Itu Mana ayatnya pendeta adalah nabi? Mana ayatnya pendeta adalah nabi? Bukan maksudnya bang. Artikan Alkitab tidak seperti begitu bang. Lah terus gimana? Berarti nggak pakai dalil. Berarti ngartikan nggak pakai dalil gitu. Bang, konteks pemahaman Alkitab. Gini bang. Jadi di atas ini kan di Matius 7 ayat 15 ini waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini dia yang mengatasnamakan pendeta lalu mana ayat, mana dalilnya? Oke, dalilnya mana? Bang. Oke, dalilnya mana? Kalau saya bisa pakai dalil. Nah, sekarang Anda jawab dulu, dalilnya mana? Sekarang dalilnya abang terkait dengan ketika Kristen berkata bahwa ditanya kok tanya balik. Ini pertanyaan saya loh. Pertanyaan saya dijawab dulu. Jawab dulu, pertanyaan saya dijawab dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Iya bang. Ya. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyabar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Maksud dan tujuan ayat ini bang, maksud aku gimana ya mau jelaskan konsepnya untuk tunjukkan dalil juga, aku juga gak terlalu ini bang. Aduh. Mana dalilnya bang? Aku butuh dalil bang. Ya Allah. Yang jadi persoalan ini bang. Aku butuh dalil bang. Mana dalilnya? Lalu sekarang yang tadi dalilnya apa? Astagfirullah, ditanya apa, jawabnya apa? Udah, oke. Itu nggak ada, oke. Sabar Bang Ar, ini ujian. Bang ditanya apa lo, jawabnya apa? Ini gimana ini? Ya, aku ikuti arusnya abang. Aku ikuti kok arus abang. ini bukan arus laut ini, bukan arus sungai. Ya, oke. Aku ikut cara berpikir abang aja ya, oke. Yang tadi abang persoalkan terkait dengan pertanyaan pertama itu apa? Nah, lari lagi dia. Enggak, pertanyaan saya nabi palsu itu siapa? Luga Tambunan Bang. Bang, Ya Allah. nanti aku jawab, nanti dijawab, ditanyakan dalil lagi bang. Duh, karena ini kalau diskusi itu ya pakai dalil bang. Lalu abang tadi ngomong saja nggak pakai dalil loh. Lah ini apa bukan dalil? Lah dari tadi bawa. Ini apa bukan dalil? Dari tadi tuh bawa dalil. Astagfirullah. Makanya aku bilang korek kuping kalau mau naik. Tahu nggak? Aduh, korek kuping korek. Terus tadi abang mempertanyakan terkait dengan ketika siapa yang mengakui Yesus adalah Tuhan, maka ditendang ke api neraka, iya kan? Oke, pertanyaan ini kan dalil nih, Matius 7 kan? Dalilnya di mana? Ya ini kan dalil kan? Terus gitu loh. Oke, Matius 7 kan dalil, betul? Ini kan dalil, betul? Ini kan dalil nih. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, ini Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa? Nabi palsu bang.
Ya, astagfirullahaladzim. Nabi Pak, lalu Oh, ayat 21 bunyi buka. Ayat 21 ini lo baca. Ayat 22 dibaca. Pada hari Bukan setiap orang yang terakhir berseru kepadaku, banyak Tuhan, Tuhan. orang nih. Banyak orang akan berseru. Ini loh yang disebut mereka, yang saya blok ini. Ini yang disebut mereka. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang aku blok ini. Berarti siapa mereka ini? Pengikut Tuhan palsu. Kristen. Ya, pengikut Tuhan palsu itu. Kristen pengikut Tuhan palsu. Mak Tuhan palsu. Wah, ini Yesus ini. Maksudnya bukan Tuhan palsu, pengikut Tuhan yang Ini Yesus ini, Bang. Gimana sih? Berarti orang yang mengusir setan demi nama Yesus, berarti Yesus itu Tuhan palsu gitu. yang bilang Tuhan Yesus Tuhan palsu siapa, Bang? Loh, yang Tadi? abang sendiri tadi, Bang. Pengikut Tuhan palsu katanya. Katanya mengikut Tuhan palsu tadi katanya. Bukan maksud aku gitu, Bang. Bukan maksudnya gitu, Bang. Yang aku maksud tadi itu mereka itu. Lah mereka ini yang aku blok ini loh. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhanku. Ini siapa? Yesus kan? Iya, Bang. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, Yesus? Mengusir demi namamu, Yesus? Mengadakan banyak mujizat demi namamu, Yesus? Kemudian Yesus ngomong gini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa? Ya, yang ngomong ini. Berseru Yang nyebut kepadaku, Yesus Tuhan, Tuhan. Tuhan. 1, 2, bernubuat demi nama Yesus. 3, mengusir setan demi nama Yesus. 4, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Ini yang dimaksud mereka. Paham nggak sih ini bahasa Indonesia lulus? Nilainya paham. berapa sih ini orang? Paham, Bang. Jadi maksud terkait dengan Bang, apa mereka ini merujuknya kalau bahasa ya, dengerin ya, aku kasih tahu bahasa Indonesia ya. Mereka ini adalah kata ganti. Sekarang saya tanya, mereka ini kata ganti apa? Coba jawab. orang. Orang apa? Orang banyak. Iya. Orang apa? Kata Orang Indonesia. Orang apa? Ya kata mereka ini kata ganti orang apa? Orang banyak. Indonesia. Orang banyak. Orang ketiga jamak. Jamak. Aduh, Mak, susah kali, Mak. Hah? Orang ketiga jamak. Paham nggak? Iya. Terus Nah, banyak orang. Ini banyak orang ini orang satu orang atau orang banyak? lebih dari satu. Lebih dari satu. Berarti layak nggak disebut sebagai mereka? Iya, mereka. Karena Nah, ya sudah. Berarti yang dimaksud mereka, kalau di sini ada mereka, berarti merujuk kepada sebelumnya. Kalimat sebelumnya, sebelum mereka apa? Oh, kita gas. Hoi. Iya, Bang. Iya, sebelum mereka, kalimat sebelumnya ini apa? Baca 24-nya lah, jangan 23-nya aja. Aduh. Sampai 24. Orang Kita sok tahu. mainkan. Udah diem dulu. Udah diem dulu kau. Kalau nggak bisa tertib 3 kali, kalau nggak bisa tertib kirim ke neraka host. 2 kali host. 2 kali kalau nggak bisa tertib, 3 kali kalau nggak bisa tertib kirim ke neraka. Oke, saya lanjut ya. Gimana? Mereka ini merujuk kepada orang-orang sebelumnya, betul? Ya, di ayat 22. Ayat 22 itu bahasa Indonesia, Bang. Itu kaidah bahasa, paham nggak? Iya, paham, Bang. Ini saya nggak ngomong iman ya, ngomong kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan linguistik, paham? Iya, Bang. Oke, mereka ini merujuk kepada apa? Kepada orang yang sebelumnya disebut. Apa orang yang sebelumnya disebut? Orang yang berseru kepadaku Tuhan. 1. Orang yang bernubuat demi nama Yesus. 2. Orang yang mengusir setan demi nama Yesus. 3. Orang yang mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. 4. Ini yang disebut mereka. Paham nggak? Paham, Bang. Ya sudah, anyahlah daripadaku, kata Yesus. Nih, Bang, gini, Bang. Bang.
Bang Teku masuk lah, Bang Teku masuk. Udah pusing aku kepalaku. Begini Bang, Gimana kalau Bang? dirujuk dari ayat pasal 7 ayat 15 yang itu sudah masuk Bang, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi Iya. ini orang yang datang itu dia punya yang maksudnya itu terkait dengan orang yang datang dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya, siapa Nggak itu nyambung Bang? lagi dia. Siapa itu, Nggak Bang? nyambung lagi ke Enggak, saya. Abang, gini, Bang. Abang tadi kan mau Bang, ini orang bilang yang itu datang untuk bahwa itu menyamar. adalah nabi kan, Bukan nabi palsu orang yang kan. sudah mempercayai Yesus Kristus Bang. Apa? Gimana? Orang yang datang menyamar, orang Pak baru supir. datang menyamar. Pasien lagi Menga- susah. Gini bang, orang baru datang menyamar dan mengakui bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus. Itu Gini Bang, ini aku urut bukan, ya bukan orang Kristen yang ayatnya sudah Bang Bang ya. percaya Tengku kepada pun Yesus udah kayak Kristus. oteng gini bang. Aku bacakan ayatnya biar Abang paham ya. Dari 15, Abang minta dari 15 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Domba di sini pengikut Yesus bukan? Iya, Artinya ada orang yang datang kepada pengikut Yesus akan mengaku menyamar. mengaku menjadi pengikut Yesus padahal dia adalah serigala kan gitu Bang. Iya, betul. Nah, kita lanjut ayatnya ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau dari buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini Baik. pengajar palsu, ini nabi palsu. Nah, nabi palsu ini merujuk kepada siapa, Bang? Paulus. Jelas Paulus ya. Menyamar sebagai domba. Dah. Apa yang diajarkan Paulus? Dia yang diajarkan Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan gitu, Bang? Coba Bang Teku buka dulu 2 Korintus 11:26. Coba. 2 Korintus 11. Itu takia Korintus itu. Coba dibuka dulu. Korintus. Aku capek buka data, abang aja, Bang Teku aja lah. Baik. 2 Korintus 11:26 itu. 2 Korintus 11 ayat 20. Aku bacakan aja lah ya. Ya, Bang, bukain sekarang aja biar enak, Bang. Bukain. Boleh. Sebentar. Mana dia ini? Nah, ini. Nampak nggak ya? Nampak ya? 11:26. Korintus 11 ayat 26. Sorry. 1 Korintus. Kok 2 Korintus? 1 Korintus. sorry. 1 1. Korintus Udah pusing kali mak aku. 11 26. Yang ini aja deh, yang kelihatan ya. Sebab setiap kalian kamu makan roti ini dan minum ini Korintus 2 Korintus 12:16. Jangkrik. 2 Korintus 12:16. Korintus 12 ayat 16. Kalau ini pas ini. Kayak ini aja ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Oke, stop dulu. Di situ ada tanda strip kamu katakan, betul nggak? Betul. Coba dicek di Alkitab Sabdanya, ada nggak itu kamu katakan? Kamu katakan original teksnya ada nggak? Kok nggak bisa dibuka nih Alkitab Sabdanya? Bisa. Coba cek lagi. Oh, abang pakai DNS ya? Yes. Dirubah dulu DNS-nya, bang. DNS-nya dirubah dulu. Pengaturan privasi. Pengaturan. Coba tampilin aja. Aku kasih tahu di sini, bang. Setelan. Bentar bang. Privasi dan keamanan. Bentar. Gimana dia? Ini dipakai iPhone soalnya. Iya. Privasi dan keamanan. Setelan. Bukan setelan HP, setelan browser. Iya, setelan browser kan. Coba mana? Sebentar. Privasi dan keamanan. Coba. Setelan, itu setelan. Coba cek privasi dan keamanan. Privasi. Itu. Terus dicek sampai gunakan DNS aman. Mana? Ada nggak?
Hapus data penjelajahan. Bukan. Selalu gunakan koneksi aman. Gunakan Mana? HTTPS jika ini. Bukan itu. Turun. Nggak ada lagi. Loh, kok cuma itu sih? Gunakan DNS aman nggak ada. Nggak ada. Kok aneh? Tahu nih. Biasa bisa buka sih yang Alkitab Sabda. Nah, itu pakai DNS itu soalnya, Bang. Coba ntar aku matikan wifi lah. Ya udah, aku bukain dari sini deh. Nah bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa bang. Ya udah, aku bukain dari sini nggak apa deh. Oke. Ini harusnya ada aturan, ada pengaturannya, kok nggak ada ya? Ah, di sini ya kan. 12:16 nih. Ini Paulus nih. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi ini ada tulisan seret-seret kan, kamu katakan ini kan. Artinya Paulus ini merujukkan kepada orang lain karena kamu ini kata ganti orang kedua. Jadi bukan Paulus sendiri ya. Maksudnya gini, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kalau ini dihilangkan, kamu katakan ini nggak ada kamu katakan ini nggak ada ya, mana ya? Jadi sama sekali nggak ada kamu katakan nih, nggak ada sama sekali. Walaupun bagaimanapun nih nggak ada. Kamu mengatakan ini nggak ada, kamu mengatakan ini di apa namanya, di bagimu kamu mengatakan aku licik. Ini nggak ada ini teman, coba kita cek tuh, nggak ada original teksnya, nggak ada ya. Dibuat begini supaya apa? Supaya kamu katakan ini terkesan bukan Paulus yang ngomong, paham? Bukan Paulus yang ngomong ini, tapi ini adalah Paulus yang ngomong. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini yang benar. Nah, ini LAI nih, kamu katakan. Ya, ada kamu mengatakan ini LAI ini, kerjaannya LAI ini. Itu. Jadi, siapa yang menipu di situ? Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Siapa yang ngomong? Paulus. Ya, lanjut Bang Teguh. Gimana bang? Mau ditanggapin dulu nggak? Lanjut Bang. Nah, ini aku lanjutin tadi ya. Jadi Iya, Bang, siap. yang abang maksud tadi kan di ayat 23-nya pada waktu itu tuh mereka aku berturang kepada mereka. Abang merujuknya kepada nabi kan. Nah, pertanyaan saya, apakah masih ada nabi di hari terakhir? Ini kan nubuatan ini. Nubuatan di hari terakhir. Detik-detik mau kiamat lah istilahnya, hari terakhir itu. Tidak ada Iya, lagi nabi. Maka yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, itulah nabi-nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Nah, makanya di ayat 21-nya, maka Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, nah itu kan ada kalimat itu bang, pada hari terakhir, nanti ya setelah kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah mereka inilah yang bernubuat atas nama Yesus. Selama ini siapa? Agamanya apa? Mereka ini. Nah, di ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kepada kalian, kepada yang menuhankan Yesus, yang bernubuat kepada Yesus. Aku tidak mengenal engkau, pergilah, nyala daripadaku kalian sekalian pembuat kejahatan. Kan jelas ayatnya bang, kenapa bang harus masih bingung? Bang, bisa minta dijelaskan ulang terkait dengan ini Bang? Apa itu? Ayat 15 ke 16 itu terkait tentang asumsi Abang yang menyatakan bahwa Kok asumsi itu loh? Itu berdasarkan data, kok asumsi itu? Yang mana? Yang ayat 16? Iya, 15 ke 16. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, ya kan? itu yang terkait dengan Paulus, nabi palsu.
Nah, sekarang siapa yang Korelasinya yang di mana, datang Bang? kepada Korelasinya di mana, Bang? Hah? Atau dalil yang tepat lah, Bang. dalil yang tepat untuk Yang tadi kan Abang mengarahkan ayat ini ke nabi palsu yaitu Paulus, yes. ya kan? Ah. Tapi sebenarnya yang tadi sebenarnya bukan loh. Ya coba jelaskan Abang kalau memang itu bukan. Terus kalau memang itu bukan kepada maksudnya aku diarahkan mau- kepada mau Paulus. dengar Sekarang ulang saya lagi, tanya, kepada siapa diarahkan nabi palsu itu? Coba jelaskan. Ini nubuatan yang dikatakan oleh Yesus harus tergenapi. Berarti ada nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus mengaku sebagai murid Yesus padahal dia serigala. Nah, sekarang kalau bukan itu merujuk kepada Paulus, sekarang kepada siapa? Coba Bang jelaskan. Matius kitab Perjanjian Baru atau Lama, Bang? Perjanjian baru lah, Bang. Perjanjian Baru. Sesuatu yang berbau dengan Perjanjian Baru berarti tidak ada keterkaitan dengan ini Perjanjian Lama. Berarti dia menjelaskan Yang terkait ngomong dengan perjanjian lama Baru, siapa, Bang? Iya, Bang. Jadi yang dijelaskan ini bukan menjelaskan terkait dengan nabi palsu yaitu Paulus, Bang. Iya, oke lah, oke. Saya anggap itu bukan Paulus. Nah, menurut Abang siapa nabi palsu yang dimaksud Yesus ini yang datang kepada muridnya mengaku sebagai muridnya Yesus? Coba siapa yang mengaku sebagai domba? Domba ini kan pengikut-pengikut Yesus nih. Iya, oke, Bang. Iya kan? Nah, yang mengaku sebagai pengikut Yesus, nabi palsu yang datang kepada murid Yesus mengaku sebagai pengikut Yesus padahal dia itu serigala. Siapa? Kalau bukan itu merujuk kepada Paulus, menurut Abang siapa? Siapa? Harus ada karena ini nubuatan Yesus. Yesus mengatakannya. Kan begitu, Bang? Oke, Bang. Oke, Oke. Bang. Oke, siap. Aku jelaskan ini sesuai dengan ajaran yang aku dengar ya, Bang ya. Terserah lah mau Kalau dari salah mana. atau kurang atau gimana. Maaf ya. Jadi yang selama ini aku ikuti ibadah, sembahyang, yang aku dapat ilmu itu, nabi-nabi palsu ini adalah orang yang berada pada gereja-gereja setan. Di mana itu tertulis, Bang? Iya, maksudnya kan aku tadi bilang, Bang, yang aku diajari. Terus? Oke, nah. Jadi nabi-nabi palsu ini adalah pendeta-pendeta yang buat penyembuhan-penyembuhan ya. Penyembuhan-penyembuhan di jalanan-jalanan. Ada pendeta-pendeta separuh yang mengatasnamakan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Nah, itu yang disebut nabi-nabi palsu. Tetapi kami ini tidak tahu pasti bahwa kata itu yang mana nabi palsu. Yang Tuhan katakan ini, kita berjaga-jaga. Enggak, gini Bang. Sejak kapan para pendeta itu disebut nabi, Bang? Bang, Berarti menurut Abang nabi itu masih ada zaman sekarang? konteksnya nabi dalam ayat ini bukan berarti bahwa kata nabi seperti nabi yang terdahulu, bukan, Bang. Jadi nabi-nabi ini ada nabi-nabi yang dimaksudkan ayat ini yaitu penginjil-penginjil yang sekarang ini, Bang. Bang Penginjil-penginjil Tengku, palsu, Iya, Bang. iya. izin sholat Jadi- ya. Iya. Jadi nabi yang dimaksudkan dari ayat ini adalah penginjil palsu, Bang. Bukan nabi-nabi yang secara harfiah bahwa kata nabi asli yang seperti dulu-dulu ya. Bukan, Bang. Bang, gini Bang ya. Di ayat 15 ini, Bang, Yesus berkata ini kepada muridnya, Bang. Artinya di zaman itu, di zaman pada saat Yesus berbicara itu, bukan sekarang, bukan atau nanti. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ, itu kan murid-muridnya Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang nabi palsu yang datang kepada kalian, mengaku sebagai pengikutku. Kan begitu, Bang? Itu konteksnya di hari itu, di zaman itu, bukan di zaman sekarang, Bang. Artinya nabi itu ada di zaman itu, di zaman Yesus itu. Paham nggak? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti berdomba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya di zaman para pengikutnya Yesus itu, bukan di zaman sekarang ini perkataannya. Nah, yang nanti nubuatannya nanti baru di ayat selanjutnya itu yang dia katakan pada hari terakhir. Nah, itu dari buah pengajaran nabi-nabi palsu itu yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, menyembah kepada Yesus. Ya, bernubuat atas nama Yesus, itulah hasil pengajaran dari nabi-nabi palsu itu. Maka Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, pergi enyahlah daripadaku. Akibat dari pengajaran nabi-nabi palsu itu, Bang. Itu konteks ayat ini. Ya, berarti ujung-ujungnya nanti Kristen masuk neraka.
Lah, memang iya. Karena Kapan Kristen, itu, Bang? Yesus Berarti dan konteksnya Kristen, kapan itu? gini Bang, Yesus dan Kristen ini nggak ada hubungannya. Yesus juga tidak pernah mengenal Kristen. Makanya kenapa dibilang serigala berbulu domba? Ya maksudnya, Yesus ini kan, para pengikut Yesus ini kan orang Yahudi, praktisi Torah yang menjalankan hukum Torah. Nah, ada di luar Yahudi ini yang mengaku dia pengikut Yesus, mengambil kitabnya Yahudi, sementara tidak diikuti ajarannya. Membuat sekte sendiri. Apa sekte yang di luar agama Yahudi? Ya Kristen. Nah, Kristen inilah yang dimaksud serigala. Paham nggak sampai di situ, Bang? Mengaku pengikut Yesus, padahal ajaran Yesus sendiri tidak pernah diikutin. Sementara Yesus dan para pengikutnya ini praktisi Torah, mengikuti hukum Taurat. Kalian ikuti hukum Taurat enggak kan? Kalian orang Yahudi enggak? Bukan kan? Mengaku pengikut Yesus. Sementara pengikut Yesus adalah orang-orang Yahudi, kaum Bani Israel. Nah, yang mengaku sebagai pengikut Yesus ini sekarang siapa? Kan Kristen yang mengaku pengikut Yesus. Kristen ini kapan adanya? Selama Yesus ini ada di dunia, selama Yesus mengajari, dia tidak pernah menyebut kata Kristen. Dan pengikut-pengikutnya juga bukan orang Kristen, pengikutnya orang-orang yang bersunat, nggak makan babi, nggak ke gereja hari Minggu. Kan gitu, Jadi Bang. gini, Bang. Jadi Gimana? Kristen ini ada untuk mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kristen ini ada, Bang, 325 Masehi, setelah Yesus sudah terangkat, Bang. Konsili Iya, Nisea Bang, itu Bang. 325 Masehi itu pertama kali disebutkan cuma itu Kristen. Itulah pengikut-pengikut Paulus. Yesus Iya, Bang. tidak pernah mengenal orang Kristen, Bang. Saya tidak bilang bahwa kata Yesus mengenal orang Kristen atau tidak. Ya, Tidak, Bang. Jadi kita ini mengatasnamakan Kristen dalam artian biar tidak bagaimana bercerai-berai gitu. Biar dalam satu kelompok yang ada dalam naungan Kristus. Abang ini ngomong apa sih, Bang? Jadi gini bang. Gimana lagi? Kalau ya Kacau. Ngarangnya luar biasa. Memang kebenaran, Bang, kebenaran itu memang pahit, Bang. Memang pahit. Oke, Bang. Memang itu pahit banget, Bang. Bahkan Bang, gini, Bang. bahkan Kalau perintah untuk menyembah Yesus, bahkan dengerin dulu, perintah untuk Bang. menyembah Yesus itu tidak pernah ada loh, Bang. Bener nggak? Ada nggak? Ada nggak, Bang, perintah untuk menyembah Yesus? Coba saya tanya. Ini kan Kristen kan bilang menyembah ada, Yesus. Saya bilang ada, Hah? Bang. Saya bilang Di mana? Di mana tertulis perintah untuk menyembah Yesus di mana? intinya jangan abang persoalkan terkait dengan Trinitas ya. Saya jawab tetapi jangan Saya persoalkan tanya tentang perintah. Trinitas, ya. Saya tanya perintah untuk menyembah Yesus. Karena Abang bilang Kristen tadi kan. Kristen itu Iya, adalah kelompok dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, Kristen itu nyembah Yesus kan? Menyembah Yesus. Nah, ada nggak perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? Ada nggak? Ada, saya bilang ada. Ah, di mana perintahnya? Coba. Tetapi Ayatnya di mana? Tetapi dengan perjanjian jangan keluar konteks lagi ke Trinitas. Oke? Ya, udah. Oke lah. Lukas 4 ayat 8. Baca. Ada tertulis, engkau harus Menyembah Tuhan Allahmu. Lalu, salahnya di mana, Bang? Bukan menyembah aku kan? Salahnya di mana? Salahnya di mana, Bang? Pertanyaan saya, di mana perintah untuk menyembah Yesus, bukan menyembah Allah? Yang saya tanyakan, di mana perintah? Ini perintah ya. Perintah untuk menyembah Yesus. YE tulisannya gini, YESUS. Nah, itu tulisan Yesus tuh. Itu kan nanti lari ke Enggak, biar gak Trinitas, lari-lari, Gini Bang, biar gak lari-lari. Coba buktikan perkataan Anda. Di mana perintah untuk menyembah YESUS? Saya minta dari YESUS perintahnya. Coba. Saya akan tunjukkan Lukas 4 ayat 8 aja, Bang. Itu bukan Karena saya percaya YESUS. tentang- Coba saya tanya, itu ALLAHMU atau YESUS? Coba jawab. Jawab dulu.
Ya, itu Allah yang ditulis Allah. Enggak, saya enggak ngomong Allah. Pertanyaan saya, itu tulisannya hurufnya apakah ALLAHMU atau YESUS? Coba. Allah. Loh. Ah, bukan YESUS berarti. Allah kan? Bukan YESUS berarti. Ya bukan tulis Yesus, tulis Allah. Pertanyaan saya, di mana perintah dari Yesus untuk menyembah YESUS? Yang saya tanyakan itu YESUS. Abang bisa nggak? Abang tahu nggak hurufnya Yesus itu apa aja hurufnya Yesus, Bang? Coba tahu nggak? Oke, Bang, oke. Nggak, jawab dulu pertanyaan saya. Abang tahu nggak hurufnya Yesus? Dibaca Yesus itu hurufnya apa aja? Tahu, Bang. Siap. Apa aja? Jangan dibuat seperti anak kecil lah, Bang. Jawab dulu. YESUS. Ah, di mana itu? Di mana tertulis perintah dari Yesus untuk menyembah YESUS? Di mana? Jadi kalau sesuai dengan tulisan huruf yang Abang minta, memang tidak ada yang tulis. Oh ya sudah, berarti nggak ada. Ya udah, Tapi selesai. kalau konsep Trinitas ada. Loh, kok katanya tadi nggak usah ke Trinitas lagi? Ketampol sendiri dia. Yang bilang nggak usah ke Trinitas, nggak, sabar. Yang tadi bilang nggak usah ke Trinitas lagi siapa tadi yang bilang gitu? Aku mau jangan sampai nanti Abang mempertanyakan kenapa sampai Trinitas begini gitu. Enggak. Yang tadi dengerin. Yang tadi bilang nggak usah ke Trinitas lagi, siapa tadi yang bilang gitu? Aku bilang supaya Ya sudah, Abang yang bilang. Abang yang bilang. Oke, sekarang nggak usah ke Trinitas ya. Pertanyaan saya, di mana tertulis perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? Yesus itu Tuhan Allah loh. Ya Yesus. Saya nggak usah ngomong Allah. Saya tanya Yesus, kok Allah lagi? Itu pemahaman Abang dan agama Abang. Saya nggak tanya pemahaman, saya tanya tertulis. Untuk pemahaman itu nanti masing-masing, silakan Anda mau memahami, pohon itu jadi Yesus atau apa. Saya nggak peduli. Pertanyaan saya, di mana tertulis? Saya butuh tertulis tuh. Tertulis artinya secara dengerin dulu. Tertulis. Iya, kalau kita otak manusia, pemikiran luas itu pasti bisa dibalik. Jadi enggak. Dengerin pertanyaan saya. Dengerin. Di mana tertulis perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? Di mana? Memang tidak ada atau Oke, stop. Sekarang pertanyaan saya. Ya, Siapa? Kalau siapa itu berarti merujuk kepada apa tuh? Siapa tuh? Orang. Subjek kan? Oke, subjek. Pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah YESUS? Ingat ya, harus YESUS. Itu pertanyaan saya kan Yesus. Nah, coba. Gimana bang? Siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah YESUS? Firman Tuhan sendiri, Bang. Oke. Di mana tertulis firman Tuhan mengatakan begini? Lukas 4 ayat 8, Bang. YESUS kok ALLAH lagi? Saya nggak tanya ALLAH. Saya tanya YESUS. Iya kan, Bang, maksudnya saya kalau... Udah, Abang diem aja, Abang diem aja, udah. Sekarang silakan Pak Randu, silakan. Tunjukkan ayatnya. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah YESUS? Artinya siapa itu adanya subjek. Siapa subjeknya? Artinya siapa itu adanya. Ini kok dinaikkan lagi sih? Kenapa sih, host? Turunin aja. Aku nggak tahu, udah tadi ya. Aku baru monitor loh. Aku nggak tahu. Sorry. Oke. Lu ngomel terus. Ada orang ngomong masuk terus. Mak, gue tampol juga palanya dia. Lanjut, Bang. Tunjukkan perintah dari Yesus untuk menyembah YESUS. Abang bilang nggak ada. Oke, pertanyaan saya kedua, siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah YESUS? Tadi perintah dari Yesus nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, Bapak. Di mana? Bapak Allah. Bapak, oke. Di mana tertulis Bapak untuk memerintahkan menyembah YESUS? Di mana?
mengibadahi ya. Menyembah itu artinya mengibadahi, bukan menjadikan tuan. Kalau menjadikan tuan atau menghormati, karena menyembah itu bisa menghormati, Ya, teman-teman. ya, Yang saya tanyakan, menyembah ini adalah mengibadahi, bukan menghormati. Menyembah dalam konteks mengibadahi, karena menyembah itu bisa dalam artian itu menghormati, bisa. Yang saya tanyakan bukan menyembah menghormat atau hormat gitu, enggak. Yang saya tanyakan adalah mengibadahi. Ibadah. Kalau sujud sembahku kepada Tuhan, nah, itu bisa. Sujud, apakah kalau Nabi Adam apakah kalau setan iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam, artinya Allah memerintahkan setan untuk menyembah Nabi Adam? Enggak. Sujud di situ bermakna adalah penghormatan, hormat. Ya, menyembah itu bisa juga menghormati. Tapi yang saya tanyakan bukan menyembah menghormati, tapi menyembah mengibadahi, ibadah. Nah, yang saya tanyakan ibadah. Di mana perintah untuk mengibadahi Yesus? Ada, Pak. Ini Santo ya? Iya, Pak. Ya, Santo. Halo, gimana kabarnya Santo? Baik. Ini ada ini skakmat luar di, kasihan loh teman-teman. Ini 2 pertanyaan ini skakmat nggak ada ya. Diperkecil aja dulu lah, mereka kan bisa panjang. Nggak ada. Iya, setelah dia ngaku, Bang, aku selesai ganti nanti Bang Sidik. Ngaku dulu. Ngaku dulu. Setelah dia ngaku, aku nggak akan memperpanjang. Serius, aku orangnya gini, Bang. Kalau diskusi itu harus jujur ya. Ketika aku ini orangnya, kalau nggak jujur saya kejar. Tapi kalau jujur, saya sangat hormat kepada Abang. Oh baik Bang, silakan dilanjut dengan teman-teman yang lain. Gitu aku orangnya. Tapi kita lihat tanggapannya kan kalau nggak ada data. Betul. Siapa yang memerintahkan menyembah itu, terus siapa kalian menyembah dari mana? Iya, perintah menyembah Yesus itu dari mana kan gitu Bang Sidik? Iya. Lanjut. Ya sama ya kayak kamu juga tuh menyembah siapa? Udah, nggak usah kemana-mana. Jawab dulu. Ya, karena bicara salah juga, tapi kamu Ya jawab dulu, jawab dulu. Sabar. Nah, jawab. Ini Bang, dari tadi Abang ngomong, karena aku nggak pernah potong-potong ya. Cobalah berikan kesempatan biar saya mau ngomong salah dan benar, akhirnya Oh nggak bisa, kita nggak mendengarkan sesuatu yang ngarang. Saya maunya berdiskusi itu Bang, pakai data, dalilnya apa? Tapi Ini maksudnya Abang dari tadi dikata Yesus, huruf yang huruf Y. Nah sekarang saya tanya, yang disalib, yang mati di tiang kayu salib itu, apakah sebutannya YESUS atau ALLAH? Jawab. Yesus, Allah itu semua sama Bang. Jawab pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib itu YESUS atau ALLAH? Lah Yesus Allah itu kan kami. satu Bang, Trinitas. Karena Berarti Allah mati di kayu salib. Berarti Allah mati. Kata Yesus duluan, Yesus Allah kami. Enggak. Dengerin. Berarti kalau Yesus adalah Allah, berarti kamu menganggap yang digantung di tiang salib yang mati itu Allah juga gitu? Bukan. Tuhan punya segalanya, Tuhan punya kuasa mau digantung. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya kuasa. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu, ini aku batasin biar cepet ya. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah A YESUS atau B ALLAH atau C keduanya? Yang mana? Mati daging Allah. Oh berarti ALLAH mati. Yang satu Allah, yang satu Yesus. Maksudnya ini kan Itu satu. Itu satu kan Bang. Konsep kan Trinitas. Iya, berarti Allah mati. Musuh kali Bang. Iya, berarti Allah mati. Mati dalam daging, bukan mati ya dalam berarti roh. Allah mati kan? Kesimpulannya Allah mati nggak? Mati dalam daging, bukan mati dalam roh. Saya nggak peduli dalam daging atau dalam roh, saya nggak peduli. Intinya Allah mati. Iya mati. Iya mati. Mati. Dalam daging. Allah ini pencipta alam semesta nggak? Ya pencipta. Iya mencipta. Oke, berarti pencipta alam semesta mati. Mati.
Matilah karena dia meninggal. Pertanyaan Iya, saya, inilah. pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini mati, pertanyaan saya, dia akan mati 3 hari, betul nggak? 2 hari, betul nggak? 2 hari lebih ya kan? Pada hari pertama mati, hari kedua mati kan? Bangkitnya kan hari ketiga, betul nggak? Iya, Bang. Ya, betul. Pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini mati pada hari pertama dan pada hari kedua, siapakah yang menjaga alam semesta ini pada hari pertama dan hari kedua? Bapak. Loh. Lah Bapak Allah bukan? Allah tuh. Loh Yesus katanya mati. Dia katanya mati gitu. Iya, Bang. Bang Ardi gini, Bang. Boleh aku jelasin, Bang? Iya, silakan. Lucu-lucu orang-orang ini. Ini, Bang. Iya. Abang mempertanyakan di luar dari konteks ketuhanan Tuhan, konteks ketuhanan Allah. Ini, Bang. Ngomong aja belibet gitu. Bukan gini, Bang. Jadi, abang tadi kan tanya ketika hari pertama, hari kedua Allah mati, Yesus ini mati. Loh, Siapa yang mati itu ngurusin? Yesus atau Allah? Kan satu, Bang. Oh, berarti keduanya. Aduh. Tidak ada dua itu. Loh, libatkan Kan Yesus dan Allah satu. Kan Yesus dan Allah satu, betul? Trinitas sampai mati juga. Iya. Dengerin. Yesus dan Allah satu, betul? Iya, satu. Yesus ini kelihatan nggak? Yesus kelihatan, dia manusia. Kalau Allah kelihatan nggak Allah? Enggak. Seakan-akan pertanyaan abang ini Yesus lain. Yesus lain. Enggak, saya tanya. berbeda-beda. Kalau Yesus, Pertanyaannya, Bang. dengerin. Kalau Yesus kelihatan, kalau Allah kelihatan nggak? Berarti beda dong. Allah dengan Yesus beda. Sedangkan kita Beda.